Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Embun. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Konseling adalah interaksi antara per orang, antara seorang apoteker dengan pasien, di mana interaksi ini diharapkan dapat terjadi secara alami. Dalam proses konseling ini, harus diperhatikan bahwa informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh pasien, dan pasien dapat melaksanakan apa yang disarankan oleh apoteker sehingga dapat meningkatkan keberhasilan terapi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apoteker harus dapat memberikan konseling secara rutin, efektif, dan tepat kepada pasien, meliputi hal-hal sebagai berikut. Nama zat aktif dan golongannya seperti antibiotik, pereda nyeri, atau lainnya, petunjuk penggunaan termasuk edukasi cara pemakaian alat, seperti alat bantu takaran obat dan lain-lain, saran penyimpanan yang sesuai, interaksi obat-obat atau obat makanan yang penting, respon terapeutik yang diharapkan dari obat, efek samping yang umum terjadi atau penting, hal yang harus dilakukan pasien untuk memantau respon terapi atau mendeteksi adanya efek samping, dan yang terakhir adalah hal yang harus dilakukan pasien jika respon terapi yang diharapkan tidak tercapai atau terjadi efek samping. Berikut ini adalah daftar checklist materi konseling. Bina komunikasi dengan baik, tunjukkan perhatian kepada pasien, baik secara verbal maupun nonverbal. Klarifikasi nama pasien dan nama dokter pemberi resep. Mengapa pasien harus menerima terapi atau tujuan pengobatan, respon terapi yang diharapkan. Silakan duduk Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Selamat datang di Apotik Cinta. Saya Fitri Rizky Ananda, apoteker di apotik ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya dapat resep Bu dan saya ingin menebus resep ini Bu. Oh ya, saya lihat dulu ya Ibu. Nah, benar Ibu dari Dokter Adi? Benar Bu. Resep ini diberikan tanggal 10 September ya Bu? Iya Bu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Rina ini siapa Ibu ya? Anak saya Bu. Benar usianya 1 tahun? Benar Bu. Oke. Nah, kalau boleh tahu alamat Ibu di mana ya Bu? Di Padang Bulan Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya apakah dokter telah menjelaskan tentang obat Ibu? Enggak ada Bu. Oh, cara pakai dan efeknya juga sudah? Enggak ada dijelaskan juga Bu. Serta harapan yang ingin dicapai setelah minum obat ini? Tidak ada Bu. Oke, baiklah Ibu. Nah, saya akan menjelaskan tentang obat Ibu ini dan tujuan konseling ini adalah agar Ibu paham dan patuh dalam memberikannya kepada anak Ibu, seperti itu. Nah, yang pertama, kalau boleh tahu, apakah anak Ibu memiliki riwayat alergi? Tidak ada Bu. Oh, nah, keluhan apa, seperti apa yang anak Ibu rasakan? Dia hanya demam, batuk, flu. Oh gitu. Kira-kira ini sudah berapa lama ya Bu? Sudah 3 hari. Oh, nah, apakah anak Ibu sebelumnya atau sekarang sudah mengkonsumsi obat-obatan lain? Dia tidak ada mengkonsumsi siapapun Bu. Oke, baiklah. Apakah anak Ibu punya riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada Bu. Oke, baik. Buka kemasan obat dan tunjukkan pada pasien bagaimana bentuk obat atau demonstrasikan cara penggunaannya. Jelaskan cara penggunaan, jelaskan kapan obat harus diminum dan berapa lama, jelaskan yang harus dilakukan jika dosis terlewat, jelaskan perhatian yang harus diikuti, jelaskan berbagai jenis makanan, minuman, atau jenis OTC yang harus dihindari. Nah, jadi obat yang Ibu terima ada 2. Nah, yang pertama ini adalah amoksisilin. Ini adalah antibiotik untuk mengobati infeksi saluran nafas anak Ibu. Obat ini diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan Ibu. Nah, jika nanti diminum pada pukul 7 pagi, maka berikutnya Ibu berikan pada pukul 3 siang dan selanjutnya pada pukul 10 malam. Seperti itu. Nah, cara pakainya, obatnya dikocok terlebih dahulu ya Ibu. Oh, iya. Nah, setelah itu dimasukkan ke alat takar ini sampai batas tanda 1 sendok teh atau batas tanda 5 mili. Nah, seperti itu. Nah, jika nanti anak Ibu mengalami efek samping dari obat ini, tidak perlu khawatir. Nah, kalau efek sampingnya mengganggu aktivitas anak Ibu, Ibu bisa hubungi dokter atau hubungi saya. Dan juga obat ini diminum sampai habis ya Ibu.
seperti itu. Nah, untuk obat kedua, ini adalah Tempra. Obat ini untuk menurunkan demam anak ibu. Diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh juga. Nah, cara pakainya sama ibu, obatnya dikocok terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam takar ini sampai garis tanda 1 sendok teh dan atau 5 mili. Seperti itu. Nah, jika nanti demam anak ibu sudah turun, maka obat ini dapat diberhentikan. Seperti itu. Ya, kalau boleh tahu, apakah ibu di rumah punya kotak obat? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Ibu dapat menyimpan obat-obat ini di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari, serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan juga jangan simpan obat-obat ini di dekat alat elektronik, seperti di atas televisi dan di dekat alat-alat panas. Seperti itu ya, Ibu. Nah, untuk tambahannya, sebaiknya anak ibu kurangi minum minuman yang dingin. Nah, perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat, serta berikan makan makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, apakah sudah jelas informasi saya, Ibu? Sudah, Ibu. Apakah ada yang ibu ingin tanyakan? Sudah tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, bolehkah ibu ulangi apa yang saya sampaikan terkait cara penggunaan obatnya? Nah, ini tadi antibiotiknya ya, Bu. Iya. Diminum 3 kali sehari setelah makan. Harus pakai sendok takar ini. Baru yang ini tadi penurun demamnya. Iya. Ini tadi yang ini sampai habis. Iya, Ibu. Yang ini kalau turun demamnya diberhentikan, Bu. Iya. Ini 3 kali sehari juga kan, Bu? Iya. Sudah, Bu. Sesuai takarannya ya, Ibu? Iya, Bu. Benar. Jelaskan bagaimana pasien dapat mengetahui bahwa respon terapi yang diharapkan tercapai. Jelaskan cara penyimpanan obat. Jelaskan apabila obat dapat ditebus kembali atau diulang. Verifikasi apakah pasien memahami informasi yang diberikan. Tanyakan jika pasien ada pertanyaan. Dokumentasikan komunikasi Anda dengan pasien dalam catatan pengobatan pasien atau PMR. Nah, jika nanti ada yang ingin Ibu tanyakan tentang obat, Ibu dapat hubungi saya. Nah, ini kartu nama saya. Oh iya. Terima kasih ya, Ibu. Semoga anak Ibu lekas sembuh. Makasih, Bu. Demikian materi kita tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Sampai ketemu lagi. Horas!